Sobat Itok Indonesia, salam sehat semuanya. Itokpedia kali ini akan membahas mengenai proses pengolahan minyak bumi. Nah, apa saja sih proses pengolahan minyak bumi? Mari kita saksikan. Minyak mentah merupakan bagian penting dari proses pembuatan minyak bumi yang keberadaannya saat ini sangat dibutuhkan di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga diperlukan adanya usaha untuk melestarikan sumber daya alam yang kian hari kian menipis. Minyak bumi itu sendiri terdiri dari berbagai macam campuran hidrokarbon, yang sebagian besar adalah kelompok dari alkana. Nantinya, minyak bumi atau minyak mentah ini akan diproses untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah, bensin, serta dapat digunakan juga sebagai reagen kimia dalam pembuatan obat-obatan. Proses pengolahan minyak bumi itu sendiri membutuhkan banyak tahapan agar dapat siap digunakan. Nah, untuk mengetahui secara rinci, berikut ini telah kami rangkum 6 proses pengolahan minyak bumi agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang pertama, proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di dalam minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak bumi mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Akan tetapi, semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahapan selanjutnya. Yang kedua, proses cracking. Cracking merupakan pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran jauh lebih kecil. Proses cracking ini sering biasa disebut dengan proses refinery. Yang ketiga, proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya jauh lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan isomerasi. Yang keempat, proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi, sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang sangat kuat seperti H2SO4, HCl, atau AlCl3. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi, sehingga mutu dari produk akhir menjadi lebih meningkat. Jadi, pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang sangat panjang, di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah jauh lebih meningkat. Yang kelima, proses treating. Proses pengolahan minyak bumi yang kelima adalah proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain yaitu bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses Cooper sweeping and gutter treating, parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment. Lalu kemudian ada aspal yang dihilangkan melalui proses dispelting. Dan terakhir, bau belerang melalui proses desulfurizing. Nah, inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dan proses pengolahan minyak mentah ini sehingga hasil akhir nanti mutunya akan terus lebih bertambah. Yang keenam, proses blending. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL, tetraethyl lead.
TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan bahan tersebut siap untuk dipakai. Nah, apa saja sih hasil olahan minyak bumi? Minyak mentah yang diolah sendiri nantinya akan menghasilkan bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hasil olahan minyak bumi, yaitu antara lain LPG yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas cair yang memiliki unsur hidrokarbon ringan. Yang kedua ada bensin, yaitu produk dari olahan minyak bumi yang sangat vital sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga ada kerosin atau minyak tanah, yaitu hasil olahan minyak bumi yang sering dipakai untuk menyalakan api dan pembuatan arang. Yang keempat adalah solar, yaitu hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Nah, itulah beberapa proses pengolahan dari minyak mentah yang menghasilkan beberapa bahan yang berguna bagi masyarakat untuk digunakan dalam sehari-hari. Jangan lupa subscribe Italk Indonesia, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!